Pelatih kiper Persija Jakarta, Hendro Kartiko, menyatakan cukup puas dengan komposisi penjaga gawang saat ini, yakni Andritani Ardiasa, Cahya Supriyadi, dan Adre Arido. Jadi, ia membuka opsi akan melakukan rotasi posisi itu pada Liga 1 2024 hingga 2025. Saat ini skuad Macan Kemayoran terus bersiap diri menatap kompetisi kasta teratas di tanah air. Liga 1 2023 hingga 2024 akan bergulir pada 9 Agustus 2024 mendatang. Hendro mengatakan komposisi kiper timnya sudah cukup untuk Liga 1 2024 hingga 2025. Ia nilai ketiga kipernya punya kualitas untuk mengawal gawang Persija. Dengan 3 kiper itu menurut saya sudah bagus, kata Hendro dilansir dari laman Persija, dikutip Jumat, 12 Juli 2024. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan rotasi kiper pada Liga 1 pasti akan menjadi opsi. Namun, ia harus melihat kebutuhan tim lebih dahulu dan menunggu arahan pelatih kepala Carlos Pena. Tinggal melihat ke depannya seperti apa. Mungkin ada rotasi segala macam. Tapi semua tergantung apa yang head coach inginkan, ucap Hendro. Ex-kiper Persija Jakarta itu mengatakan, Andre dan Cahya yang akan menjadi perhatian khusus buatnya. Hal itu agar performa mereka makin matang untuk kompetisi nanti. Dari ketiganya mungkin hanya Adre yang hanya maintenance saja, tukas Hendro. Kalau untuk Cahya, ada beberapa yang ditingkatkan lagi untuk paling tidak bisa sama seperti Andritani, tandasnya. Persija Jakarta dipastikan bakal memakai jasa 6 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Macan Kemayoran yakin, Persija Jakarta bisa saja merekrut 8 pemain asing di Liga 1 musim ini. Tercatat Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta baru memiliki 5 pemain asing hingga saat ini. Kelima pemain asing Persija Jakarta itu diantaranya Rio Matsumura, Gustavo Almeida, Marco Simic, Ondrej Kudela dan Maciej Gajos. Sehingga pelatih Carlos Pena tinggal mencari satu kepingan terakhir, pemain asing skuadnya musim depan. Sejumlah nama pun mencuat ke publik. Mulai dari pemain asing yang sebelumnya berseragam klub Liga 1. Hingga nama pemain asing yang belum familiar terdengar di kompetisi sepak bola tanah air. Tentunya kepastian siapa pemain asing yang akan didatangkan, hanya manajemen Persija yang mengetahui. Namun deretan dua fakta ini, bisa saja membarengi jelang kedatangan pemain asing terakhir Persija. Jelang bergulirnya Liga 1, tentu manajemen mesti gesit dalam memburu pemain asing potensial. Apalagi Liga 1 musim ini, akan bergulir pada awal Agustus 2024 mendatang. Semestinya tim ini harus segera merampungkan komposisi pemainnya, termasuk pemain asing. Tak lain agar strategi dan kekompakan pemain di luar dan lapangan segera terbangun. Nah inilah dua fakta menjelang kedatangan pemain asing Persija Jakarta. Untuk menemani pemain asing yang sudah ada, yakni Rio Matsumura, Gustavo Almeida, Marco Simic, Ondrej Kudela dan Maciej Gajos. Sebelum diganti, Direktur Utama Persija, Ambono Januarianto mengungkapkan kalau pihaknya hanya menggunakan 6 pemain asing. Selain itu, wajah-wajah pemain asing di dalam tim tersebut akan tetap dipertahankan. Kami cari satu pemain asing. Saya sudah menyampaikan dan menegaskan ke Coach Carlos Pena, ucap Ambono. Terkait pemain asing, nantinya berdasarkan pilihan dari pelatih sendiri, yakni Carlos Pena. Kebebasan kepada tim pelatih yang baru ini, yang akan memilih siapa pemain asing bakal masuk ke Persija, ujar Ambono.
Untuk pemain asing Persija, menurut Ambono bukan berposisi sebagai penyerang. Karena Macan Kemayoran sudah mempunyai dua penyerang, yakni Marco Simic dan Gustavo Almeida. Bukan nomor 9, striker. Kita lihat saja nanti, bebernya. Hanya menggunakan 6 pemain asing, Persija ingin menerapkan financial control. Seperti aturan PT LIB. Klub Liga 1 2024-2025 hanya bisa mempunyai kontrak pemain 50 miliar rupiah semusim. Usai ditunjuk sebagai pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena diberi keleluasaan merekrut pemain asing. Di mana Persija hanya meminta Pena mendatangkan 1 pemain asing saja. Opsi yang bisa dibuat Carlos Pena, yakni mendatangkan mantan anak asuhnya. Yakni pemain yang membela Ratchaburi FC, sebelumnya jadi tempat Carlos Pena melatih. Dua nama berposisi bek bisa menjadi bidikan Persija, jika Pena memberikan rekomendasi. Yakni Jun Heong Park asal Korea Selatan, dengan market value 5,21 miliar rupiah. Jika melihat kontraknya bersama Ratchaburi FC, sudah habis pada 30 Juni 2024 lalu. Sehingga adakan sang pemain didatangkan pada musim ini. Pemain ini sudah mengabdi Ratchaburi FC sejak 2022 lalu. Total ia sudah memainkan 64 pertandingan, dan mampu mengemas 3 gol. Tak hanya berposisi utama sebagai bek tengah, namun Jun Heong Park bisa menempati posisi gelandang. Selanjutnya, ada nama Rafael Jensen yang berposisi sebagai bek tengah, yang juga memperkuat Ratchaburi FC. Sejauh ini Rafael Jensen sudah mengemas 3 penampilan. Ia punya kans digait Persija. Meski berposisi sebagai bek tengah, ia bisa menjadi bek kiri dan kanan. Rafael Jensen didatangkan klub Thailand tersebut awal Januari 2024. Meski durasi kontraknya tak tertera, jika Carlos Pena ngebet, maka pemain dengan harga 4,35 miliar rupiah itu bisa didatangkan Persija status pinjaman. Siapa pemilik Persija Jakarta sekarang? Mungkin itu pertanyaan yang kerap muncul dari penggemar sepak bola Indonesia, khususnya The Jakmania. Pertanyaan soal sosok pemilik klub kerap muncul di benak pecinta sepak bola karena sang pemilik biasanya memiliki kendali penuh untuk memajukan klub, misalnya melakukan investasi, membangun fasilitas latihan, transfer pemain, menentukan pelatih, hingga rencana bisnis klub di masa mendatang. Persija Jakarta yang lahir pada 28 November 1928 dan didirikan oleh Soeri dan Ali dengan nama awal Voet Balbond Indonesia Jacatra, VIJ, merupakan salah satu klub sepak bola tertua dan paling bergengsi di Indonesia. Ternyata Persija Jakarta saat ini dimiliki oleh PT Persija Jaya Jakarta milik Nirwan Bakri yang merupakan putra ketiga dari keluarga pengusaha ternama Indonesia, Ahmad Bakri. Tak heran jika Persija Jakarta di bawah Nirwan Bakri mampu mendatangkan pemain-pemain berkualitas untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia. Dengan harga pasar tim yang mencapai 108,8 miliar rupiah, Macan Kemayoran ibarat Manchester City atau Real Madrid versi Indonesia yang kerap diisi oleh para pemain sepak bola papan atas nasional serta sejumlah pemain asing. Nirwan Bakri telah aktif dalam berbagai kegiatan bisnis dan olahraga di Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011 hingga 2015. Selain sepak bola, keluarga Bakri memiliki berbagai investasi dalam sektor energi, media, dan infrastruktur. Kepemilikan Nirwan Bakri atas Persija Jakarta dibenarkan oleh Rahim Soekasah yang juga pemilik klub Australia, Brisbane Roar. Rahim merupakan partner Nirwan saat membentuk klub legendaris Indonesia, Pelita Jaya. Setelah dijual dan kini berganti identitas menjadi Madura United, Nirwan sempat singgah ke Arema Kronos sebagai pemilik klub tersebut. Hadirnya keluarga Bakri telah membawa angin segar bagi klub ini, terutama dalam hal pengelolaan dan dukungan finansial. Di bawah kepemilikan PT Persija Jaya Jakarta, Macan Kemayoran telah mengalami perubahan signifikan, baik dalam manajemen maupun fasilitas. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas latihan yang lebih modern dan lengkap di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat untuk mendukung performa tim. Selain itu, perbaikan sistem manajemen klub juga dilakukan untuk memastikan bahwa Persija dapat bersaing di level tertinggi sepak bola nasional dan regional.
Nirwan Bakri dan tim manajemen lainnya juga fokus pada pengembangan pemain muda melalui pembinaan dalam akademi sepak bola. Terbukti dari dibentuknya Persija Academy dengan tujuan utama mereka adalah menciptakan generasi baru pemain sepak bola berbakat yang bisa membawa prestasi lebih tinggi bagi klub dan Indonesia di masa depan. Dukungan penuh dari pemilik juga terlihat dalam berbagai program pengembangan komunitas dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Baru-baru ini juga Persija secara resmi menunjuk Muhammad Prapanca sebagai Direktur Persija. Sebelumnya, ia hanya menjabat sebagai presiden klub yang membawahi manajemen tim saja. Bersamaan dengan hal tersebut, Prapanca juga menunjuk Bambang Pamungkas sebagai manajer Persija. Ia berharap bisa membangun chemistry yang solid untuk mewujudkan tim yang lebih baik dan kompetitif. Posisi manajer sudah tidak asing bagi Bambang Pamungkas. Striker legendaris Persija dan timnas itu sempat mengemban tugas serupa di Liga 1 2020 dan Liga 1 2021-2022. Dengan visi dan komitmen yang kuat dari pemilik dan jajaran manajemen, Jakmania berharap besar untuk klub ini dapat meraih lebih banyak gelar dan prestasi di masa depan. Pemilik klub saat ini bertekad untuk membawa Persija kembali ke puncak kejayaan, baik di kancah nasional maupun internasional.